Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bupati Boltim, Pak Sehan. Saya panggilkan Pak Sehan saja. Pak, kameranya Pak. Oh, sorry. Oke, sorry. Ya. Baik. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati Boltim. Saya susah menyebutnya, Bolaan Mongondo Timur ya. Ya, Timur, Pak Sehan. Ya, atas waktunya ingin bergabung dan menyempatkan di Forum Merdesa Talk series 5 ini. Kemudian yang saya hormati juga adalah Bapak Bupati Buton Utara, ya, Sulawesi Tenggara, Pak Abu Hasan. Terima kasih atas waktunya. Nanti Pak Abu Hasan mengkonfirmasi karena sekarang masih di perjalanan dari desa ke Rujab, akan bergabung setelah Pak Sehan, Pak Bupati Boltim memberikan pandangan-pandangan yang tentang topik yang akan dikupas di dalam Merdesa Talk series 5 ini. Perlu kami sampaikan kepada Pak Bupati Boltim bahwa Merdesa Talk series 5 ini sudah berlangsung semenjak awal pandemi sebenarnya. Kita membahas isu-isu aktual. Yang pertama membahas mengenai kapan COVID-19 ini berakhir. Banyak prediksi para ilmuwan dari modeling, ya, kemudian dari pemerintah, tetapi nyatanya hasil yang tidak akurat juga terjawab. Mengapa? Karena data. Ini persoalan data. Persoalan data yang kemudian menjadi penting untuk menempatkan apakah kemudian akurasi model penyelesaian COVID-19 ini bisa diatasi dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga sempat membahas mengenai makna data di balik makna angka corona, ya, di balik pemberitaan. Kami menghadirkan salah satu pakar dari Australia, ya, kebetulan kakak kelas saya, sekarang di University of South Australia. Beliau sekarang adalah kepakarannya di kesehatan presisi, ahli epidemiologi, juga membahas bagaimana kemudian impact dari COVID terkait dengan Indonesia. Data-datanya apakah sahih diutarakan atau tidak. Dan nampaknya juga booming informasi tersebut karena kita kurang tes. Jadi kasusnya Indonesia itu kasus yang sangat sedikit karena tesnya sedikit dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Paling kecil kita. Ya. Kemudian yang ketiga, kami mengundang Pak Budiman Sujatmiko bersama Pak Ajbar ada di sini juga hadir. Kita membahas bagaimana mengenai soal pangan, ya, pasca COVID-19 ini. Dan ini sekarang juga lagi booming isunya, ya, isu tentang pangan ini. Ternyata kemudian situasi dan kondisi pangan kita tidak aman-aman saja. Aman-aman di dalam data, tapi tidak aman-aman dalam kenyataan. Buktinya dilansir ulang oleh Pak Jokowi, Presiden kita, bahwa 7 provinsi mengalami defisit pangan, kemudian data kita untuk kebutuhan belum terupdate dengan baik, kemudian yang terakhir kita harus waspada, ya, waspada. WHO telah mengingatkan akan terjadi krisis pangan, kemudian World Food Program mengingatkan akan terjadi bencana kelaparan sebanyak 237 juta jiwa akan mengalami ancaman kelaparan. Nah, kemudian yang keempat, kita membahas mengenai potensi korupsi di tengah pandemi COVID-19. Kita hadirkan Pak Laude Syarif, ya, mantan komisioner KPU dan ekonom Indef. Salah satunya yaitu Pak Tauhid Ahmad. Beliau adalah direktur eksekutif Indef. Kedua, narasumber kita menyatakan potensi korupsi sangat besar, ya, sangat besar. Dari 600 sekian triliun yang dialokasikan untuk COVID, ya, kepada beberapa sektor, kalau baik sangat resisten. Perpu nomor 1 tahun 2020 bisa kemudian dilihat dari dua sisi. Sisi pertama adalah sebagai kuatnya rezim, ya, untuk mengatur, dan yang kedua adalah salah satu bentuk tata kelola
kalau menurut beberapa pandangan pemerintah. Tapi saya kira sebagai civil society organization, CSO, kita harus banyak mengontrol karena sepersen pun uang yang diperuntukkan oleh COVID harus tepat sasarannya. Dan kali ini, ya series 5, kita banyak yang kemudian meminta ke saya, tolong disampaikan kepada teman-teman PSP3 Merdeka Talk untuk menghadirkan Pak Bupati Boltim, ya, yang sempat viral. Boltim saya mengikuti viralnya Bapak di media mainstream maupun media sosial, tentang kritik Bapak terhadap pemerintah. Saya pikir sebagai kepala daerah yang mengetahui banyak hal di lapangan sangat menarik. Juga saya mengundang kemudian Bupati Abu Hasan yang diam-diam telah melakukan sebuah inovasi-inovasi terkait dengan gerakan untuk mengantisipasi dampak dari COVID-19 ini. Jadi teman-teman peserta Merdeka Talk, 2 bupati ini sengaja kami undang di forum ini adalah untuk memberikan kesaksian bagaimana para bupati melakukan pencegahan COVID-19, mengawal desa untuk kemudian mempertegas NKRI ke depan tidak akan bubar karena impact terhadap COVID-19 ini sangat luar biasa. Nah, kita telah kedatangan 2 narasumber yang luar biasa dalam 1,5 jam ke depan. Mudah-mudahan teman-teman masih bisa bergabung, mendengarkan dan berdiskusi bersama Pak Bupati Sehan, Bupati Boltim, dan Bupati Abu dari Bupati Buton Utara. Untuk sesi pertama, karena permintaan Bupati Buton Utara, dipersilakan dulu kepada Pak Bupati Boltim, Pak Sehan, untuk memberikan dan membawakan apa saja kesaksian Bapak dalam penanggulangan COVID-19 dikaitkan dengan kekuatan desa, sehingga kemudian kita nanti ke depan, the next-nya adalah bagaimana desa ini kuat dan Indonesia bisa dibangun dari desa. Karena itu konsekuensi dari salah satu new normal yang dilahirkan dari COVID-19. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Bupati Boltim. Saya berikan waktu paling maksimal 20 menit, 30 menit. Silakan Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya tentunya saya sampaikan terima kasih saya diminta untuk gabung ya, berikan kesaksian. Sebenarnya yang paling tahu, yang saksi yang paling akurat rakyat yang lagi menderita. Kalau saya cuma terpanggil aja gitu. Berkaitan dengan masalah corona ini yang paling menarik, Pak. Memang ada hikmahnya juga ini. Gara-gara corona ini kita saling kenal gitu. Gara-gara corona baru orang tahu bahwa saya sejak di dunia politik 38 tahun lalu, di zaman Soeharto, saya kritis. Saya tidak pernah takut, cuman saya orang kampung yang banyak dikenal di Jakarta. Saya 82 sudah jadi Komcat P3 di kecamatan saya di sini. Itu seminggu sampai 3 kali ditangkap hamil. Bayangkan usia baru 19 tahun. Saya sudah menentang badai sejak tahun 82. Jadi kalau cerita untuk mengoreksi kekeliruan, karena kan ya, kadang-kadang orang jadi kepala negara, jadi menteri, jadi apa juga kan enggak semuanya juga pintar. Cuman kan kalau mereka berbuat salah itu laksana angin, terasa ada tapi terlihat tidak. Ya. Jadi repot juga kita di kampung. Ketika kita koreksi mereka salahkan gitu. Jadi gini, Pak, kalau berkaitan dengan masalah virus corona, dan kita tahu sejak bulan Februari, di mana saya ingat yang pertama sebenarnya mengkhawatirkan ini Gubernur DKI Jakarta. Ketika China waktu itu sejak November, Desember sudah begitu kencang Wuhan, yang pertama mengkhawatirkan bahwa Indonesia harus waspada. Seingat saya itu Gubernur DKI Jakarta, tapi bahkan ada 2 menteri kan nyeleneh ngomongannya itu. Dan ada Menteri Kesehatan bilang, nggak mungkin Indonesia itu kan tropis, nggak mungkin dia masuk Indonesia. Kalau Menteri Perhubungan bilang kan nakut-nakutin aja begitu, hanya beliau sendiri yang kena gitu. Saya sendiri waktu Februari sudah ingatkan, bahkan saya sudah ingatkan sekretaris daerah saya, jangan dulu menggunakan jor-joran daun. Dia tanya apa? Di rapat kita terbatas. Negara nggak ada uang. Demi Allah Pak,
15 Februari, saya sudah tahu. Saya hanya lihat perkembangan US dollar begitu tajam naiknya. Rupiah kita semakin sulit untuk mengejar. Saya sudah tahu bahwa ini akan menjadi masalah keuangan negara. Dan itu terbukti. Berkaitan dengan saya kan sejak pada minggu kedua Maret kelihatan pemerintah pusat mulai ada perhatian karena waktu itu angka dari 2 langsung 7 langsung naik. Itu Bekasi, Bogor naik, Bekasi, Depok. Nah, kelihatan mulai ada perhatian, mulai panik pemerintah pusat, langsung ada instruksi kita di daerah untuk melakukan siaga. Alhamdulillah saya waktu itu lakukan siaga dengan orang dan saya turun langsung, Pak. Saya turun langsung. Kan biasanya di mana-mana ini mohon maaf, biasanya kalau baru hal-hal begitu itu kepala daerah selalu mengandalkan surat instruksi lewat dinas camat. Saya tidak. Saya begitu menetapkan daerah siaga tanggal 20 Maret, Senin saya robah tanggal 23 menjadi darurat. Selasa saya turun langsung ke lapangan. Dan karena saya cuma 7 kecamatan, saya buatkan peti mati 8, 1 saya bawa. Karena waktu itu saya tahu Manado sudah ada kurang lebih 7 yang kena, dan itu daerah yang menjadi teras kita, makanya kita harus hati-hati. Nah, alhamdulillah persoalan sebenarnya di kita itu masyarakat sebenarnya masyarakat Indonesia itu mudah, Pak. Gimana saya yang dibohongi itu. Karena udah puas, memang udah gede dengan kebohongan, makanya kan itu dia jadi nggak percaya. Kalau makanya ketika saya turun langsung, Pak, untuk meminta mereka jangan keluar karena cara memutus mata rantai kan cuma satu, jangan kita beraktivitas sembarangan, jangan kemana-mana, terutama untuk keluar daerah saya, itu yang paling saya larang. Nah, konsekuensinya kan itu pasti pada masalah kebutuhan ekonomi, masalah perut. Ya. Saya waktu itu mengambil keputusan. Mungkin Pak saya paling cepat. 4 April saya sudah mulai luncurkan bentuk makanan kepada masyarakat. Saya tanggal 4 April sudah sudah mulai melayani masyarakat saya. Makanya saya kira untuk menghadapi masyarakat itu tidak sulit. Dan itu yang terjadi sampai sekarang. Saya belum tahu di tempat lain. Saya hanya berupaya untuk memenuhi. Jadi itu sementara untuk saya kira-kira itu. Persoalannya sekarang ini saya menginginkan sebenarnya Pak Presiden dan para menteri harus berani menyampaikan apa sih situasi yang harus ditakutkan masalah pada corona. Sebenarnya kan kalau bilang cuma mau takutkan mati berapa banyak orang Indonesia, saya pikir tuh kecil, Pak. Persoalannya kedaulatan bangsa kita sekarang ini yang terancam. Orang kampung nggak tahu bahwa fiskal kita, keuangan kita dalam keadaan berbahaya. Saya 3 hari kemarin baru lihat di running text disetujui pinjaman lagi 700 miliar US dollar, berarti tidak kurang dari 1.000 triliun, Pak. Nggak main-main. Seharusnya ada keterbukaan sekarang ini bahwa risiko daripada semakin lama penyebaran COVID-19 ini bukan pada aspek berapa banyak mati. Pak, kejadian kolera tahun 1900 sampai 1920 sampai sekarang enggak koleranya tetap ada, Pak. Tidak mungkin corona ini akan hilang. Enggak mungkin. Kita akan beradaptasi dengan dia. Persoalannya kalau begini terus keadaannya, apakah kekuatan negara mampu melayani, memberikan kebutuhan makan kepada rakyat? Saya tidak khawatir kalau bilang mungkin daerah mana ada daerah-daerah khusus akan sulit. Saya sekarang juga di daerah sini lagi instruksikan rakyat untuk menanam umbi-umbian dan segala macam. Tapi kan bukan itu persoalan, Pak. Karena mungkin pertahanan kami para petani yang kurang lebih 30-33% dari populasi penduduk kita. Karena lebih banyak konsumen, Pak. Persoalannya yang konsumen ini tidak ada daya beli. Yang dikhawatirkan justru dampak daripada
kekisruhan sosial, kegaduhan sosial itu jauh lebih parah. Jadi kalau menurut Pak Bupati, problem utamanya ini adalah bukan di persoalan COVID-nya, tetapi persoalan ketidakmampuan negara dalam merespon ya dampak COVID gitu, Pak Bupati. Iya, Pak. Ini bahaya. Saya kira mati 20 juta juga rakyat Indonesia masih tetap ada 250 juta. Ini kalau cerita cuman mati ya, Pak. Persoalan bangsa ini terancam. Pak, Uni Soviet siapa yang agresi? Yugoslavia siapa yang agresi? Satu, ekonomi Moskow tidak mampu untuk menjamin, bubar negara itu. Begitu juga Yugoslavia. Siapa yang melakukan agresi? Yang nyerang dia. Enggak, dikalahkan perang dingin oleh Amerika. 15 tahun terkuras ekonominya untuk bagaimana menduduki, mengalahkan Taliban. Akhirnya chaos, tidak mampu dia melayani kebutuhan daerah-daerah, provinsi-provinsinya. Jadi Indonesia tidak menutup kemungkinan. Yang akan terjadi itu apabila negara tidak mempunyai kemampuan untuk membiayai. Pak, mungkin belum semua tahu. Kami di daerah, itu kan ada 538 baik kabupaten, kota, dan provinsi. Pak, di uang kita 50% dipotong, Pak. Dana transfer, DAU, DAK, DBH, ini kan sudah isyarat genting. Coba bayangkan, 50%. Berani kita tidak merubah APBD kita, dalam asumsi penerimaan dana transfer tidak dipotong 50%, maka DAU kita akan ditahan. Saya kira bahwa ini kejadian luar biasa di masa krisis moneter tahun 98-99 tidak terjadi seperti ini. Ini harus diwaspadai. Ini tanda bahwa memang keuangan kita dalam keadaan berbahaya. Negara kalau sudah tidak mampu membiayai, Pak, waduh, Indonesia ini kan tadinya bukan satu, Pak. Jawa sendiri, Borneo sendiri, Celebes sendiri. Kalau tidak mampu lagi mengatasi pusat, kemudian akan terjadi satu perubahan moral masyarakat yang diminta untuk di rumah. Kemudian dia hanya di rumah, pilihannya cuma satu, mati karena tidak makan. Maka dia akan mengambil pilihan yang kedua, itu ada dua pilihan. Keluar jalan, hidup atau mati. Siapa kuat? Saya selalu ingatkan, manusia itu spesies. Seperti singa, seperti buaya, seperti binatang pemangsa lainnya. Cuman Allah berikan kita akal, sehingga kita menjadi makhluk sosial. Tapi kalau masalah perut, manusia biasanya akan hilang akal sehatnya. Nah, dia akan turun ke jalan. Nah, ini yang perlu diawas. Dan saya lihat itu tidak banyak diangkat, Pak. Padahal di Pulau Jawa sekarang ini sudah banyak terjadi orang yang baru keluar kemarin dari penjara bunuh orang lagi. Kenapa? Dia nggak tahu kenapa. Sebenarnya akibat daripada lambat penanganan virus corona, kalau kita tidak serius, maka dampaknya lebih besar, Pak. Ancamannya kedaulatan bangsa itu menurut saya. Dan saat ini menurut Pak Bupati Boltim, ancaman kedaulatan bangsa itu sudah mulai masuk. Begitu kan, Pak? Oh iya. Okay. Karena ini sulit untuk dipisahkan antara kemampuan pelayanan pemerintah pusat dengan daerah. Nah, saya terus terang saja, saya mampu untuk berikan makan rakyat saya dengan uang yang ada sekarang, itu paling jauh, Pak Agustus. Saya potong sebentar, Pak Boltim. Pak Bupati Boltim, saya potong sebentar. Ini bukan persoalan karena politik anggaran, ya. Politik anggaran daerah pusat yang kemudian statement Pak Boltim mengatakan bahwa ini adalah merupakan ancaman besar karena persoalan di bawah adalah persoalan yang akut karena terkait dengan persoalan sosial dan sebagainya. Iya, jadi begini, Pak. Kita kan sekarang meminta untuk melakukan pemutusan mata rantai. Berarti satu yang kita harus lakukan, rakyat kita harus lock. Rakyat kita harus
harus tahan. Persoalannya mampu nggak kita layani kebutuhan rakyat. Ini persoalan. Jadi yang membuat Bapak kemarin mengamuk atau mengkritisi pemerintah itu terkait dengan ketidakmampuan daerah untuk kemudian mengamankan atau banyaknya kebijakan yang kemudian tidak tepat di daerah. Pak, coba lihat sekarang. Apa rakyat yang ada di Jawa dan di Sumatera sekarang mau dengar? Dia keluar untuk cari duit, untuk cari makan. Karena apa? Regulasinya. Udah kita sedikit duitnya. Urusannya kertas, urusannya regulasi, urusannya formal. Itu yang bikin saya ngamuk. Rakyat saya tanggal 23 Maret, tanggal 24 saya sudah minta rakyat jangan keluar. Saya tanggal 9 udah mulai mensuplai material. Nah, dapat kendala karena ada aturan dari atas yang terlalu bertele-tele. Masa dua menteri kok lakukan program sama, sumber anggaran sama dengan teknis berbeda. Coba bayangkan, dua-dua BLT. Kenapa enggak satu aja? Kenapa enggak koordinasi aja gitu? Dua-dua BLT dengan cara yang berbeda. Kan bikin kita bingung dong Pak di daerah. Situasi seperti ini kan harus ada keputusan-keputusan cepat agar rakyat itu tidak kecewa begitu. Dan salah Pak, diberikan mohon maaf, diberikan uang 600.000 baik Menteri Desa dan Menteri Sosial pada saat mendekati Idul Fitri, Pak, itu konyol. Dia nggak beli beras, dia beli baju, Pak. Betul sekali. Saya sepakat. Makanya saya bilang kenapa nggak dikasih barang makanan? Karena kan ketika kita lock, kan rakyat cuma satu. Terus kita makan apa? Nah, jawabannya kasih sembako sana, kasih duit Pak. Dia beli pulsa, dia beli handphone, beli rebonding rambut Pak. Saya lihat sendiri. Ini yang bodoh nih kita di sini apa mereka yang di sana? Sangat terbuka sekali Pak Bupati Boltim. Baik. Pak, kita harus terbuka Pak. Kita harus terbuka. Indonesia bukan hanya milik presiden dan para menteri, milik kita semua. Dan ini adalah rumah anak cucu kita. Kita tidak boleh jadi pengkhianat. Ya. Betul. Nah, terakhir Pak Boltim, Pak Bupati Boltim. Nah, bagaimana posisi desa, kekuatan desa dalam merawat merawat desa dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini di tengah-tengah, kalau menurut Pak Bupati adalah sesuatu langkah strategi yang tidak tepat. Saya juga sependapat bahwa 14 hari kemudian ke depan ini, maka klaster pasar, terutama pasar tradisional dan modern akan mencuat di permukaan media sebagai gelombang kedua COVID-19. Silakan Pak Bupati, bagaimana komentarnya? Iya, kalau ini saya mengambil ukuran hanya di daerah saya tidak mau nanti seperti ada bupati lain yang kemudian koreksi-koreksi saya, padahal saya kan berantemnya dengan menteri. Jadi kalau di desa saya itu, alhamdulillah, karena saya kan berupaya sejak saya jadi bupati, karena saya jadi bupati kan modal pertama 24 juta tahun 2010, 24 juta baliho 25 lembar. Saya hanya modal janji aja dan itu saya harus tepati. Saya selalu menepati janji itu, makanya sekarang ini bagaimana saya merawat desa saya, melibatkan masyarakat saya. Memang benar-benar saya berikan kepercayaan. Bahkan kadang-kadang sekarang ini saya jadi takut karena apa? Itu bahkan sudah lakukan lockdown masing-masing desa. Saya bilang jangan begitu tuh, jangan nanti sudah akan kesulitan sekali gitu. Karena masyarakat saya itu apa yang umumnya ada 1-2 mungkin yang bandel-bandel tapi masih bisa diatur. Karena penduduk saya tidak banyak, cuma 82.000 dan itu 80% saya kenal nama, turunannya kenal, sudah cipika-cipiki dengan saya. Nah, saya bupati yang hampir 100% penduduk saya cipika-cipiki. Walaupun dia ada penyakit kulit, saya cipika-cipiki, walaupun saya harus korban. Tidak ada kejijikan ke saya gitu. Saya kenal betul, makanya bagaimana merawat desa saya sekarang ini, alhamdulillah dari aspek ekonomi, sosial dan Boltim sekarang dalam keadaan aman ya, untuk daerah saya, skala daerah saya, alhamdulillah. Bahkan kalau Manado bilang kita buang-buang itu beras, dan orang Manado bilang terlalu banyak itu kita di sini. Begitu. Betul Pak. Betul. Karena belum habis saya sudah mau luncur lagi. Saya mau dia betul-betul percaya begitu.
Akhirnya sekarang sebagian tuh dia berdoa supaya corona terus, supaya beras datang terus. Silakan tanya di Kodim tuh. Dia lebih suka corona terus supaya dia tidak perlu cari duit. Saya layani dia dengan. Tapi saya takutnya itu kekuatan saya sampai Agustus itu puncak gitu, karena kita tidak punya duit lagi lebih di daerah. Jadi pada dasarnya kalau saya insya Allah untuk Boltim sampai sekarang nyaman, dan saya kemarin keluarkan putusan semuanya sholat di masjid dan lapangan. Karena alhamdulillah daerah saya masih hijau, betul-betul belum ada yang pernah satu yang anak 9 tahun di Bekasi dia datang dicurigai oleh pihak Kando. Sudah 21 hari dia tiba-tiba mereka bilang bahwa dia positif. Saya marah-marah. Begitu dibawa 3 hari dibawa pulang lagi. Bagaimana udah 21 hari dia kerja di kebun. Dia 9 tahun di Bekasi. Alhamdulillah sampai sekarang ya, tapi tetap kita waspada karena 2 daerah yang menjadi teras kita, Kota Mobagu dan Manado, itu sudah gila-gilaan. Kemarin saya dengar sudah tembus ke angka 30-an Kota Mobagu, 20-an. Kalau Manado kan sudah 154. Nah, sementara itu menjadi teras bola Manado Timur. Nah, sekarang bahkan saya keluarkan ketentuan, saya persilakan untuk hari ini umat Kristiani itu mereka bikin ibadah di gereja kenaikan di Salmas. Saya persilakan dengan persyaratan harus jamaah. Memang orang di situ dalam keadaan sehat, tidak dalam bepergian atau baru kembali kurang dari 14 hari. Jadi walaupun penduduk situ kalau dia baru tiba dari daerah lain kurang dari 14 hari tidak boleh dia ke tempat ibadah. Baik. Kemudian harus menggunakan masker, jaga jarak, tidak boleh berjabatan tangan, ibadah 1 jam, tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih 1 jam. Jadi protokol COVID-19 tetap jalankan Pak ya? Oke, baik. Jalan. Dan itu Pak bukan cuma polisi dan petugas yang kontrol, saya langsung yang kontrol. Baik. Karena saya bertanggung jawab. Baik, terima kasih Pak Bupati. Banyak informasi yang kita telah terima dari Pak Bupati Boltim. Saya kira ini adalah pemantik untuk kita diskusi. Pasca kita dengarkan narasumber kita kedua, Bupati Buton Utara, Sulawesi Tenggara, Pak Abu Hasan. Kepada Pak Bupati, saya persilakan Pak Bupati. Monggo Pak. Ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan ini. Saya baru pulang dari salah satu desa paling ujung wilayah saya, desa terpencil. Dulu desa ini dinamakan desa suku terasing. Terasing karena masyarakatnya tinggal di pinggir pantai, lalu susah aksesnya dengan masyarakat yang ada di wilayah yang lain. Begitulah cara saya merawat desa-desa di wilayah Kabupaten Buton Utara dengan mendatangi hampir setiap hari. Saya datangi mereka 1, 2, 3, sampai 4 desa. Tapi itu saya lakukan bukan nanti pada era pandemi COVID-19. Sejak saya jadi bupati di awal, saya sudah berkomitmen untuk bersama-sama membangun desa, memandirikan desa, menguatkan desa-desa yang ada di Kabupaten Buton Utara. Oleh karena itu satu-satunya kabupaten di Sulawesi Tenggara yang mencanangkan sebagai kabupaten organik, pertanian organik adalah Kabupaten Buton Utara. Dari Buton Utara itu Pak adalah kabupaten dengan branding Kabupaten Pertanian Organik. Pertanian dengan fokus beras
organik dan juga baik itu pangan beras maupun pangan non beras yang akhir-akhir ini sedang saya fokus, sehingga insya Allah masyarakat Buton Utara untuk kedepannya saya tidak khawatir kalau soal pangan, walaupun situasi seperti saat sekarang ini. Itu awal yang ingin saya sampaikan pada diskusi kali ini. Sebelum saya mulai dari apa yang saya sudah lakukan terkait dengan pandemi COVID-19. Seperti halnya senior saya, Bupati yang baru saja menyampaikan banyak hal, Buton Utara seperti halnya juga daerah-daerah lain sedang berusaha keras untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 dan alhamdulillah sampai hari ini juga masih berada pada posisi zona hijau, walaupun tetangga-tetangga dekat saya ada beberapa kabupaten, 4-5 kabupaten sudah berada pada zona merah. Dengan disiplin yang sangat tinggi saya terapkan, melibatkan stakeholder, TNI, Polri, dan seluruh jajaran. Dengan semangat gotong royong, saya terapkan mulai dari tingkat RT, RW, desa, kelurahan. Alhamdulillah sampai hari ini masih bisa kita jaga seluruh wilayah, keluar masuknya barang, keluar masuknya kendaraan, keluar masuknya orang dari luar, sehingga masih terjaga penyebaran COVID-19 ini. Mudah-mudahan ini dan hari ini dan seterusnya. Memang ada juga orang-orang yang sudah masuk, tetapi segera kita ambil langkah-langkah untuk mengisolasi, bukan lagi puluhan tapi ratusan, tapi isolasi kita lakukan dengan sangat disiplin, kita fasilitasi, kita berikan akomodasi sepenuh-penuhnya sehingga semua selesai isolasi 14 hari dan kembali masing-masing, dan hari ini semua yang kita isolasi sudah selesai. Itu terkait dengan COVID-19 karena daerah saya ini bukan daerah yang memiliki investasi tambang, sehingga semata-mata dukungan datang dari investasi pemerintah daerah. Tidak ada bantuan dari manapun seperti daerah-daerah lain, mungkin dari investor dan lain-lain sebagainya. Kemandirian saya bangun, kedaulatan pangan juga saya kokohkan. Mudah-mudahan sampai selesai masih tetap kokoh. Ada dua memang resiko yang harus kita bayar. Pertama, resiko kesehatan. Yang kedua, resiko ekonomi. Resiko kesehatan ini harus memang kita bayar mahal, karena kita tidak tahu sampai kapan dampak COVID-19 ini akan berakhir. Pemerintah pusat memang juga harus melakukan kalkulasi yang akurat tentang waktu, rentang penanganan dampak kesehatan ini, sehingga daerah bisa meminimalisir dampak COVID-19 ini dalam kurun waktu tertentu. Kesehatan sangat penting bagi daerah yang sedang membangun, apalagi daerah saya
daerah yang baru mekar 11 tahun yang lalu. Salah satu prioritas saya dalam visi misi adalah membangun sumber daya manusia, salah satu tonggaknya adalah kesehatan. Sehingga saya memang memperhatikan betul secara sungguh-sungguh kesehatan masyarakat. Bahkan dalam penganggaran selalu saya berikan anggaran lebih dari mandatory spending soal kesehatan ini di daerah. Begitu datang pandemi COVID-19 ini, memang betul-betul sangat mengagetkan. Kita di daerah sangat terpukul dengan pandemi COVID-19 ini, apalagi anggaran kita memang dipangkas habis oleh Kementerian Keuangan. Itu baru dari sisi kesehatan. Risiko yang sangat akan kita rasakan dampaknya adalah risiko ekonomi. Risiko ekonomi ini saya kira akan memapar daerah-daerah, kita tidak tahu kapan ujungnya, kapan akhirnya. Oleh karena itu saya memang sambil meminimalisir dampak-dampak ekonomi, dampak-dampak kesehatan dari COVID-19 ini, saya pada saat yang bersamaan saya berpikir untuk meminimalisir dampak ekonomi sejak saat sekarang ini. Saya juga berkonsentrasi dengan dampak kesehatan, tapi saya juga pada saat yang bersamaan saya berkonsentrasi meminimalisir dampak ekonomi. Saya ingin bercerita sedikit, Pak, soal dampak ekonomi ini. Dulu pada saat Pilpres, saya terintimidasi dengan harga kelapa di daerah saya. Daerah saya ini, Pak, daerah penghasil kelapa. Dari seluruh wilayah saya tertutup dengan kelapa dari ujung ke ujung. Sehingga dulu harga kelapa itu 300 rupiah per biji. Sehingga pada saat Pilpres saya terintimidasi oleh masyarakat bahwa masyarakat akan sangat sulit memenangkan Pak Jokowi karena masyarakat sangat sulit bangkit ekonominya. Saya mencari banyak cara sehingga saya bangun industri kelapa dengan memproduksi minyak kelapa murni, kemudian memproduksi VCO. Harga kelapa bisa naik. Dan di era pandemi COVID ini saya berusaha untuk membangkitkan ekonomi lokal dengan membangun industri kopra putih yang kira-kira baru 10 hari lalu saya mengekspor kopra putih ke negara Cina kurang lebih 11 ton dan akan menyusun lagi ekspor berikutnya. Jadi saya terus terang saja merawat desa saya hari ini. Saya membangun solar dome kopra putih di seluruh wilayah saya. Sudah kurang lebih 30 solar dome. Saya memperkuat BUMDes yang ada di desa. BUMDes saya jadikan basis ekonomi permanen. Mereka bekerja mengolah kopra sekaligus memproduksinya, kemudian menghadirkan tenaga kerja hari ini, kemudian menghasilkan kopra putih, dan kopra putih mereka lah yang kita persiapkan untuk kita ekspor. Seluruh wilayah saya galakan ini, dan alhamdulillah hasilnya dapat meningkatkan pendapatan mereka, baik pendapatan pokok maupun pendapatan tambahan. Sambil saya terus mendorong sektor pertanian saya. Sejak saya ada di Bupati, sektor pertanian ini saya subsidi, Pak. Jadi yang saya subsidi itu pertanian, perikanan saya subsidi. Petani saya subsidi 2,5 juta per hektar. Saya subsidi dana, saya subsidi bibit, saya subsidi yang lain-lain.
Karena saya berpikir petani kita sekarang ini usia mereka rata-rata 40-50 tahun ke atas, Pak. Tidak kuat lagi mereka bekerja, mengolah lahan secara mandiri, walaupun hari ini sudah banyak alat-alat pertanian yang mereka gunakan, kalau kita tidak bantu dengan subsidi. Sejak awal saya jadi bupati, saya sudah subsidi awalnya 500 hektar, kemudian 700 hektar, kemudian menjadi 1.000 hektar. Saya subsidi dana, saya subsidi bibit sehingga hari ini menjadi petani saya menjadi kuat, dan subsidi akan terus saya lanjutkan. Bukan hanya subsidi pangan beras, sekarang saya beralih ke subsidi pangan non beras, karena dulu data historisnya daerah saya ini adalah daerah penghasil pangan non beras yang dijual di beberapa daerah sekitarnya, sehingga menjadi pendapatan masyarakat sebelum ada persawahan dan komoditas ekspor yang lain seperti hari ini dikembangkan di daerah Kabupaten Buton Utara. Itu pengantar saya. Baik, moderator. Baik, terima kasih. Satu lagi Pak Bupati yang saya ingin sampaikan. Tadi Bapak mengatakan bahwa produk komoditi di kabupaten sempat sudah ekspor, Pak. Bagaimana situasi pandemi ini dengan ekspor yang kemudian dilakukan oleh komoditas pertanian di Buton, Pak? Karena kita bekerja sama dengan salah satu perusahaan, sebetulnya begini riwayatnya Pak Moderator. Kira-kira 9 Maret yang lalu saya masih sempat, Maret atau Februari, saya sempat ketemu Pak Menteri Desa, lalu saya presentasi tentang komoditas unggulan di Buton Utara. Bahwa daerah saya ini penghasil jambu mente, daerah saya ini penghasil kelapa, daerah saya ini kalau penghasil ikan, daerah saya ini penghasil rumput laut. Saya membutuhkan mitra bisnis, bukan hanya sekedar untuk membeli komoditas saya, tapi saya membutuhkan mitra bisnis untuk bisa ekspor. Lalu dipertemukan saya dengan salah satu mitra bisnis yang ada di Surabaya untuk ekspor pengolahan kopra putih dan ekspor pengolahan jambu mente. Nah, sekarang yang berproses adalah kopra putih, dan kelihatannya tidak ada masalah karena kita sudah coba, sudah sampai di Surabaya, sudah masuk kontainer dan sudah dikirim ke Jakarta untuk dikirim ke Cina laporannya, dan ini sudah disuruh untuk saya mempersiapkan lagi 24 ton untuk dikirim lanjutannya. Kemudian kita sedang mempersiapkan untuk membangun pabrik jambu mente di Buton Utara, karena daerah saya juga daerah jambu mente. Untuk selanjutnya kerjasama dengan salah satu mitra bisnis yang di Jakarta, bekerjasama dengan salah satu pengusaha, dan ini akan saya tindak lanjuti untuk mengantisipasi dampak ekonomi COVID ini. Kita tidak tahu berakhir sampai kapan, tapi saya sudah mulai berpikir sejak dini dampak yang akan sangat terasa ini dampak ekonomi. Apalagi terus terang saja memang Kementerian Keuangan ini kita tidak tahu polisinya sampai memotong anggaran daerah, terutama kita daerah-daerah yang mau pilkada ini, anggarannya dihabisi di DAK, dihabisi di DAU. Kita tidak tahu mau bikin apa lagi. Betul yang dikatakan oleh Bupati Mongondo Timur tadi. Saya kira kita akan banyak daerah yang merasa kesulitan menghadapi tugas-tugas pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di masa-masa yang akan datang. Baik. Terima kasih Pak Bupati. Jadi sebelum kita lanjut, saya mengucapkan selamat berbuka bagi teman-teman yang di kawasan timur Indonesia. Tidak ada yang kontak, berbuka dulu silakan. Baik teman-teman sekalian, ada kata kunci yang kemudian sama antara Bupati Boltim dan Bupati Butur. Persoalan yang terjadi dalam penanggulangan
COVID-19 adalah berdampak untuk daerah adalah khususnya persoalan ekonomi. Ya. Di dua kabupaten ini, Boltim dan Butur, ini memang betul-betul kabupaten yang bertumpu pada sektor pertanian. Sehingga wajar saja kemudian Pak Bupati Boltim mengatakan bahwa kami aman-aman aja persoalan pangan, jadi kemudian tidak terlalu mempersoalkan. Begitu juga dengan Pak Bupati Butur, bahwa subsidi terhadap sektor pertanian luar biasa. Memang regulasi afirmatif untuk sektor pertanian itu sudah luar biasa. Tetapi ketika terjadi masa pandemi seperti ini, maka dua kabupaten ini akan melejit ke depan sebagai contoh bagaimana kekuatan kabupaten ditopang dari sektor pertanian. Teman-teman sekalian, Merdesa Talk, peserta Merdesa Talk, kita sudah sama-sama mendengarkan dua pemaparan atau kesaksian Bupati bagaimana merawat desa dalam pandemi COVID-19. Saya persilakan, saya buka dulu sesi pertama 3 pertanyaan. Jika ada peserta Merdesa Talk ingin bertanya, saya persilakan. Di sini juga saya akan membacakan ada beberapa pertanyaan yang muncul di chat, ya. Baik, siapkan kita buka puasa di sini. Silakan, kenapa Pak? Siap, silakan. Ada yang ingin bertanya? 3 orang dulu. Silakan. Langsung aja. Ada yang ingin kemudian memberikan reaction atau kemudian tolong host di unmute semuanya supaya kemudian ada yang pendapat. Ada pertanyaan, silakan. Saya bertanya ada di chat. Oke, saya bacakan dulu di chat ya. Baik. Ya, untuk Bupati yang di chat ini dua-duanya ya. Bagaimana cara membangun daya beli masyarakat agar ekonomi desa tetap terjaga? Ini pertanyaan Pak Somadi ya. Dan cara mengembangkan UMKM di tengah pandemi COVID. Karena saat ini UMKM ini cukup banyak yang berguguran. Ditambah sudah mulai banyak juga pengangguran di desa dari akibat dampak COVID-19. Ini satu pertanyaan. Jadi bagaimana membangkitkan atau membangun daya beli masyarakat yang mulai kolaps. Kemudian ada juga pertanyaan dari Pak Jaja, Aprizal Alamsyah ya, disingkat Jaja. Yang pertama adalah Pak Bupati Boltim, bagaimana idealnya Bapak selaku kepala daerah memelihara dan membina hubungan dengan komunitas masyarakat desa selama pandemi, khususnya untuk kegiatan padat karya. Karena memang BLT dana desa ya juga diorientasikan untuk padat karya. Kemudian untuk Bupati Buton Utara, bagaimana bentuk pengelolaan manajemen subsidi Pak yang Bapak lakukan sehingga terjadi kolaborasi dengan sektor swasta atau perbankan atau pribadi. Kemudian ada juga apresiasi dari Mbak Rohani mengatakan bahwa keren juga Pak Bupati Buton Utara di tengah pandemi masih berhasil membangun jejaring dengan mitra bisnis untuk menggerakkan ekonomi lokal. Yang jadi masalah tidak seluruh wilayah dianugerahkan kekayaan alam seperti Buton Utara dengan komoditas utamanya adalah kelapa yang bisa diolah menjadi kopra, jamu mente, dan seterusnya. Ini the best practice bagaimana kepala daerah membangun ekonomi lokal. Terima kasih Mbak Rohani. Baik, ini dulu pertanyaan. Oh, ada lagi? Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Agus Setiawan lagi, bagaimana mengembangkan potensi LED. Ya. Kemudian ada juga pertanyaan dari Pak Samsir Nur. Pak. Ya. Ini Pak Iwan Nurhadi kayaknya mau bertanya, Pak. Pak Iwan Nurhadi, ya. Sebentar, Pak ya. Bentar ya. Kemudian Pak Samsir Nur bertanya bagaimana kesiapan Pak Bupati untuk mitigasi pemenuhan kebutuhan pangan. Jadi hampir sama ya. Baik, saya itu mudah-mudahan Pak Bupati Boltim dan Pak Bupati Butur bisa mencatatnya. Saya persilakan kepada Pak Irwadi Nur yang tadi ingin bertanya. Silakan Pak. Mana Pak Irwadi? Baik, terima kasih Bapak Dr. Sofyansyah. Baik, ya. Selamat sore Bapak Bupati Buton Utara dan Bapak Bupati Pulau Mongondo Timur. Pertanyaan saya mungkin sebetulnya sederhana sekali ya. Di tengah ketidaksinkronan, barangkali saya boleh mengatakan demikian, kebijakan antara pusat dan daerah,
skala-skala prioritas apa saja yang kemudian dimiliki sebagai sebuah strategi dari Bapak Bupati menghadapi COVID yang masih barangkali eskalasinya meningkat begitu, dan nanti tentu saja pasca COVID ini berakhir. Oh iya, saya izin memperkenalkan diri, saya Iwan Nurhadi dari Plasma Institute. Terima kasih, Pak Sofyan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan Nurhadi. Baik, itu sudah beberapa pertanyaan-pertanyaan Pak Bupati. Monggo Pak Bupati Boltim dan Pak Bupati Butuh untuk meresponnya. Pak Bupati Boltim dulu mungkin ya, silakan Pak. Karena saya Pak Bupati Utara, saya agak tertarik itu karena saya penghasil juga kopra, daerah penghasil kelapa ketiga terbesar di Sulut ya. Saya produksi per bulan itu 1.300 ton kopra gitu. Tapi saya tertarik tadi dengan Sunrise Cocoa dengan itu nanti saya akan berkunjung ke Buton kalau sudah di Buton Utara. Iya, saya suka itu. Saya suka tadi idenya. Berkaitan dengan tadi ada pertanyaan bagaimana merawat, membangun daya beli masyarakat. Pak, kecuali kita cetak uang sendiri kalau masih pakai rupiah, sama aja Pak. Nanyanya ya bagaimana kita di desa? Uangnya kan lebih banyak dari sana. Pak, saya daerah produksi emas terbesar Sulawesi Utara. Emas juga sekarang ini. Emasnya ada, belinya orang nggak ada. Harganya nggak turun. Di penambang kita lokal itu masih tetap dengan harga 700 sampai 800 per gram. Yang kapasiti 88 sampai 90 kadarnya. Tapi nggak ada yang beli. Kecuali disuruh cetak uang sendiri kita. Nah, ada yang beli kita akan buat sendiri. Kita pakai uang sendiri. Masalahnya negara yang nggak ada uang sekarang. Supply ke kita tuh bahkan 50% nggak ada. Seluruh juga para pengusaha karena dibatasi datang juga ke daerah kita untuk beli kopra. Ada jual cengkeh, tinggal 52. Saya barusan kan rakyat saya masih 30% yang masih menahan. Karena saya produksi cengkeh terbesar Indonesia sekarang. Ada di Boltim. Dulu di Sulut daerah Minasa, sekarang ini di Sulut Bola Amungondo Timur terbesar produksi cengkeh. Itu nggak ada yang beli sekarang. Tinggal 50.000 nggak ada yang beli. Ya gimana saya cara rawat daya belinya? Nelayan saya juga restoransi. Laut saya ada 105 km panjangnya, itu langsung bersentuhan dengan Teluk Tomini, daerah lintasan ikan yang tuna yang mau ke Jepang ada di wilayah saya. Hampir semua di Sulawesi Utara masuk di wilayah Bola Amungondo Timur, Bola Amungondo Selatan, dan Gorontalo untuk mencari ikan. Karena memang restoransi. Tapi siapa yang beli ikannya? Ini masalahnya kekuatan keuangan dari sumbernya agak menurun, termasuk dari pengusaha-pengusaha juga masuk. Nah, kita tinggal bertahan sekarang ini. Kalau untuk bagaimana saya merawat masyarakat saya untuk, karena kan masyarakat saya juga sebagian petani, sebagian nelayan. Kita sekarang coba bertahan, tapi saya memang masalah ekonomi desa itu tetap terjaga. Ini yang paling sulit yang kita hadapi. Karena dana desa yang masuk juga di saya 81 desa, itu DD-nya kurang lebih 70 miliar. Itu sudah 20 miliar lebih sudah dipakai untuk BLT. Sehingga saya tinggal 2 program aja, pembangunan rumah layak ini dan layak huni dan padat karya yang saya pertahankan. Karena tingkat kemahalan upah harian, upah per hari mungkin di Indonesia itu ada di sini Pak. 150.000 tuh, 150.000 itu yang termurah. Di Boltim itu kalau di bawah dari itu susah orang mau kerja. Nah, jadi saya gunakan sebagian dana itu untuk padat karya, untuk bagaimana supaya masyarakat masih punya penghasilan di semua desa, dan itu saya awasi. Kemudian untuk pos keduanya di luar dari BLT untuk dana desa, nah tinggal itu yang nggak dikurangi, masih dikurangi lagi 800.000.
Dana desa juga dikurangi 800 gila. Jadi betul tidak ada kepala daerah nggak teriak sekarang. Semuanya teriak masalah uang kita dari pusat, karena kan rata-rata kita dari daerah di Indonesia ini masih berharap dana transfer. Ketika dipotong 50% DBH, jelas sekaligus dengan asumsi penerimaan juga pendapatan asli daerah kita akan anjlok, karena memang pengusaha pun tidak masuk di daerah. Di saya mereka juga itu, karena saya lock juga tidak boleh sembarang masuk di daerah Pulau Timur. Jadi pengaruh juga daya beli masyarakat itu akibat daripada suplai uang masuk ke daerah memang itu juga tersendat. Tidak hanya dari pemerintah pusat, tapi juga dari penjualan komoditi atau produksi baik tambang, pertanian, laut kita itu menurun di bawah 50%, jatuh 50%. Nah, kita akan coba bertahan, makanya saya bilang ini perlu kesabaran. Kalau di dalam 2 bulan ini kita dapat putus mata rantai, puncaknya di Agustus, maka kita aman. Tapi kalau dia masuk Desember, saya ragukan kalau negara ini dapat bertahan. Saya ragukan. Jutaan orang akan jadi pemangsa, akan menjadi perampok dan pembunuh, dan itu tidak boleh. Makanya kekhawatiran saya itu, tapi insya Allah, karena Allah yang punya kuasa, wallahu a'lam, kita cuma perlu khawatirkan. Tapi satu lagi, Pak, ini kan persoalannya banyak juga gugatan terkait dengan data. Pemerintah dikritik, bagaimana kita mau mengetahui kapan kemudian puncak dan landainya kurva epidemiologi COVID-19 kalau kita tidak kemudian punya data yang banyak. Sementara hari ini kalau kita bandingkan dengan tes kasus COVID-19, Indonesia paling yang terbuncit tesnya, Pak. Paling terbuncit dibandingkan dengan Vietnam, kemudian Thailand, kemudian Malaysia, apalagi Malaysia sudah luar biasa. Nah, banyak orang pesimis bahwa penyelesaian kasus COVID ini kemudian berakhir di bulan Agustus. Gimana ceritanya itu, Pak? Ya, Pak. Jadi gini, kalau berbicara soal data tidak valid, bicara bolak-balik, itulah Indonesia. Saya tidak pernah heran, Pak. So 58 tahun sampai usia. Sejak 19 tahun saya belajar tentang karakter. Ya memang kita tidak pernah konsisten. Jadi kalau soal data, so 74 tahun sekarang ini sudah pakai EKTP, tidak pernah valid penduduk kita. Karena BPS ngira-ngira sendiri, Menteri Dalam Negeri ngira-ngira sendiri, saya bupati tidak dipercaya. Bukan data saya dipakai, punya data BPS. Jadi memang sulit, Pak. Tidak pernah nyambung kita sebenarnya dalam banyak hal dengan pemerintah pusat. Kan kita cuma diajarin kayak anak sekolah, padahal sama-sama kita ini kan tidak semua juga kita yang ada di pojok negeri ini bodoh-bodoh sebenarnya. Banyak kita pintar-pintar. Cuman nasib kita berbeda. Ya. Iya. Makanya Pak, kalau soal Bapak bilang itu data enggak. Dari awal tidak ada keterbukaan. Dari awal tidak ada. Berapa banyak? Tadinya bilang 200. Anies sudah ngamuk-ngamuk. Bagaimana 200? Jakarta saja sudah 500 lebih yang mati. Jadi seperti ada yang ditutup-tutupi. Makanya saya bilang sekarang ini sebenarnya tidak perlu ditutupi. Rakyat Indonesia itu pahlawan, patriotismenya tinggi. Sekarang ini kalau Presiden bilang, selama ini negara selalu melayani kalian, walaupun dengan susah payah. Sekarang negara menunggu kalian. Pak, rakyat nggak nuntut, Pak. Dia berani jual apa-apa dia untuk bantu negara ini supaya keluar dari kesulitan. Sekarang kan ditutup-tutupi. Coba kepala negara. Kalau zaman Soekarno dia udah teriak. Negara menantimu. Orang teriak, Allahu Akbar. Gitu. Sekarang tidak terbuka ya. Kalau nggak terbuka, rakyat nggak percaya. Kejujuran, Pak, kunci. Baik. Kejujuran. Baik, Pak. Dulu kalau jujur itu bagus, Pak Amar. Pintar-pintar juga kalau sampai bohong. Nggak lama tuh habis. Itu dari saya. Saya mau buka puasa dulu. Baik, selamat buka puasa dulu, Pak. Kita dengarkan juga Pak Bupati Buton Utara. Selamat berbuka puasa ya bagi teman-teman yang di Indonesia Timur. Ya. Silakan dulu buka puasa. Mungkin ada yang mau menambahkan. Ya, ada pertanyaan dari tadi Dinda Gandra ya. Silakan Gandri ya.
Ya, Silakan. Sebelum Pak Bupati Buton Utara untuk merespon, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa untuk wilayah Indonesia Timur, Bang Sufyan dan narasumber yang hari ini telah menyampaikan beberapa gagasannya. Saya ingin bertanya, Bang, yang pertama terkait problem kesimpang siuran data antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota. Halo, Bang? Ya, silakan. Lanjut. Ya. Ini kalau di kita, kebetulan saya di Ambon, Bang. Ya. Tim data di salah satu desa yang ada di kota Ambon. Ini problem yang kami hadapi yang pertama itu, di desa ini sebenarnya mereka udah menyampaikan BLT dana desa untuk warga desa itu ke RT RW itu sebelum adanya surat edaran Menteri Desa. Sehingga ketika kebijakan untuk pemberian bantuan langsung dalam hal ini sembako dari pemerintah kabupaten kota itu sudah dilaksanakan, tiba-tiba surat edaran menteri turun. Nah, surat edaran menteri turun itu tentang BLT DD 35% dari alokasi dana desa yang disediakan. Nah, problem yang terjadi, RT RW itu telah mengumpulkan seluruh warga, dalam hal ini kakaknya, untuk bagaimana mereka langsung mendapatkan bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah kabupaten kota. Nah, sehingga terjadi benturan di sini, Bang, antara kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, problem data ODP maupun pasien positif yang ada di desa, kemudian kabupaten kota dan pusat. Ini tidak sama, sehingga terjadi problem dan kegelisahan di masyarakat. Ini seperti yang terjadi di Ambon hari ini. Ambon hari ini 7 sudah positif. Ada salah satu pasien yang dinyatakan hasil swabnya positif dan dia meninggal. Pada saat hasil swab kedua keluar, sudah 29 hari, dia itu sudah dikuburkan di lokasi yang sudah disediakan oleh pemerintah kota. Hasil swab kedua keluar, ternyata dia negatif, Bang. Nah, ini kan menimbulkan keresahan di warga, apalagi di keluarganya. Mereka pasti marah. Pemerintah juga tidak mau jujur dengan kondisi yang sedang terjadi seperti itu. Akhirnya masyarakat sendiri mereka pesimis dan tidak percaya lagi dengan pemerintah, sehingga mereka bisa menyampaikan bahwa buat apa kita social distancing kalau pemerintah aja tidak mau mengklarifikasi dan meminta maaf kepada warga yang ternyata mereka tidak positif begitu. Nah, ini problem-problem yang terjadi di daerah seperti itu, Bang. Baik, oke, Dinda. Mungkin itu saja. Ya, baik, terima kasih, Dinda. Ini memang persoalan data menjadi problem yang akut ya, tidak hanya di data BLT, data pangan, data jumlah penduduk, data apapun sebenarnya jadi problem. Jadi ini memang sesuatu yang kemudian harus diperbaiki. Nah, Pak Bupati Butur, silakan merespon beberapa pertanyaan sebelumnya. Nanti setelah Pak Bupati, saya kepingin minta tanggapannya Pak Ajbar dan Pak Dr. Yulus Kinseng, ya, bagaimana terkait dengan diskusi kita pada sore hari ini. Silakan Pak Bupati Butur. Baik, Pak Sofian, makasih. Pertama ada di pertanyaan Pak Nur Hadi ya, yang dari pakar. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa Buton Utara ini sebetulnya Pak Moderator ini daerah tambang. Daerah saya daerah tambang, ada potensi tambang minyak, ada potensi aspal, ada juga nikel.
Tetapi saya tidak, sejak saya jadi bupati, saya sudah bertekad untuk tidak menjadikan skala prioritas eksploitasi tambang. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa Pak Bupati, luar biasa. Saya ingin menjawab pertanyaan beliau tadi, skala prioritas apa? Saya konsisten di sektor pertanian. Dan pertanian yang saya pilih adalah pertanian organik. Pertanian yang ramah lingkungan, pertanian yang menghasilkan produk pertanian yang sehat, yang bergizi, yang insya Allah tidak mengandung unsur-unsur zat-zat yang beracun. Perspektif saya adalah perspektif ke depan untuk generasi, agar generasi Buton Utara ke depan menjadi generasi yang mengkonsumsi pangan yang sehat. Baik itu pangan beras maupun pangan beras. Nah, itu yang pertama. Konsistensi saya ke sektor pertanian organik yang terintegrasi dengan sektor perikanan, sektor perkebunan, dan sektor-sektor yang lain. Kalau tadi Bupati Bola Mongondo Timur ada cengkeh, daerah saya juga daerah cengkeh, Pak. Daerah cengkeh. Tapi kalau kita bicara soal daya beli, hari ini kalau kita mengandalkan sektor pertanian biasa, tidak ada inovasi, tidak ada kreativitas. Karena kalau hasil pertanian biasa, kalau beras biasa harganya 8.000 per kilo. Tapi kalau beras organik, Pak Sofian, itu harganya 20.000 per kilo, Pak. Betul ya, ya. Ya, kalau organik, kalau beras organik. Ini yang saya sementara dorong. Kalau juga kita hanya mau mengandalkan pasar lokal, pasar domestik, daya beli juga tidak bisa kita dongkrak. Makanya saya sedang mendorong pasar internasional. Dari komoditas unggulan seperti kopra menjadi kopra putih. Sekarang komoditas jambu mente kita sedang mencari mitra bisnis untuk bisa kita bangun industrinya, kemudian kita ekspor. Dengan cara itu insya Allah akan ada kapital yang masuk dan itu akan meningkatkan daya beli masyarakat. Karena kalau hanya kita andalkan investasi pemerintah, apalagi dana pemerintah yang kita harapkan, seperti saat ini dana pemerintah masuk kemudian dipotong kembali, daya beli apa yang bisa kita harapkan dari masyarakat? Ini yang kemudian. Bagaimana manajemen subsidi? Subsidi dari awal memang saya masih mengandalkan kekuatan birokrasi, kekuatan dinas pertanian dan dinas-dinas yang terkait lainnya serta para penyuluh. Subsidi kita berikan kepada petani secara langsung. Jadi bagi petani yang sudah mengolah lahan 1 hektar dan dipastikan mereka menanam, kita berikan subsidi, kita berikan dana. Lalu kita berikan bibit secara cuma-cuma. Lalu kita berikan juga pupuknya pupuk organik karena kita sudah punya pabrik pupuk organik di Kabupaten Buton Utara. Jadi saya sejak 3 tahun lalu saya sudah menolak pupuk yang non organik dari pemerintah provinsi. Saya bilang kalau pupuk pestisida, saya minta maaf, saya sudah punya pupuk sendiri di Buton Utara, pupuk organik. Saya punya pabrik sendiri. Dan itu harganya jauh lebih murah dibanding dengan pupuk yang bukan organik. Dan itu kita bagikan kepada masyarakat. Saya punya target, pada suatu saat Buton Utara itu 100 organik. Memang kita baru mulai. Mungkin saya butuh bantuan IPB. Siap, Pak. Ya. Butuh bantuan IPB untuk elaborasi, untuk kepada masyarakat sehingga obsesi saya menjadikan Buton Utara ini bukan desa, ini sekabupaten Buton Utara. Jadi bukan desa organik, tapi kabupaten organik. Bukan hanya berasnya, tapi juga pangan non beras, sayur-sayurnya dan buah-buahannya saya organikan secara keseluruhan pada saat tertentu. Tapi saya tidak bisa kerja sendiri.
tanpa dukungan dari berbagai pihak, kolaborasi dengan swasta, dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu komentar beberapa pertanyaan. Mungkin saya undur diri sebentar karena saya sholat maghrib, kemudian saya gabung kembali. Baik Pak Bupati. Baik, terima kasih Pak Bupati. Kita tunggu lagi gabung Bapak Bupati di forum Desa Talk ini. Dua pembahasan nanti saya minta ke pertama Pak Ajbar, anggota DPD RI. Saya persilakan Pak Ajbar untuk kemudian memberikan respon dari diskusi kita pada sore hari ini. Kemudian yang kedua nanti Pak Ridus Kinsen, sosiolog pedesaan. Ya. Pak Ajbar, silakan Pak Ajbar. Ya, Pak Dokter, sambil saya persiapan buka puasa ini, air minum saja. Silakan, Pak. Ya. Mungkin 2 menit lagi saya buka puasa nih, 1 menit, 2 menit. Ya. Makasih Pak Dokter, Pak Bupati Bolti, Pak Bupati Buton Utara yang saya hormati, teman-teman peserta diskusi pada sore hari ini. Agak menarik diskusi kita dan saya langsung pada poin-poin. Intinya beberapa hari terakhir ini Pak Dr. Sofian, saya terlibat melakukan pengawasan terhadap pembagian bantuan sosial tunai, dan tadi baru saya pulang menyaksikan penyaluran bantuan BLT DD yang hampir seluruh sumbernya dari APBN kita. Dan 2 minggu yang lalu saya rapat dengan Kementerian Keuangan, Ibu Sri Mulyani, banyak hal yang kami bahas terkait dengan kesiapan negara ini menghadapi pandemi COVID-19. Dan salah satunya yang saya sampaikan adalah, saya menyampaikan, Bu Sri, mohon konfirmasi secara serius negara ini masih punya duit atau tidak. Iya. Saya bilang, sampai Ibu Sriani ngomong di media, jangan dipelintir negara ini nggak punya. Duit kita ada di BI katanya. Saya bilang di mana? Karena saya bilang, Bu Menteri, daerah dipaksa secara serius penanganan COVID-19. Tetapi sampai hari ini saja DID dan kesehatannya nggak ditransfer. Padahal itu amat penting. DID kesehatan, DAK kesehatan, karena DAK infrastruktur dipotong langsung. Lalu yang kedua saya bilang, bantuan ini sifatnya seharusnya itu satu pintu bantuan ini. Jangan lagi BLT dana desa itu dimanfaatkan untuk bantuan langsung. Dana DD harusnya disiapkan memang untuk saya sampaikan kemarin, biar dana DD itu pada dimanfaatkan oleh buruh tani, buruh migrasi kita dari kota masuk sekarang untuk masif kita produksi pangan, dan tenaga buruh tani desa itu, dan kemudian buruh dari migrasi itu, pengangguran kita yang migrasi dari kota ke desa itu digaji semua lewat dana desa itu, dimanfaatkan sana lewat padat karya tunai itu. Lalu yang kedua, beberapa hari ini saya diskusi panjang Sekjen, Kementerian Sosial, kemudian Pak Dirjen dan Pak Direktur Pembinaan Fakir Miskin Wilayah 3 Pak Bupati Buton Utara terkait seluruh data kita ini. Dan memang hikmah dari COVID-19 ini Pak Sofian, kita baru sadar bahwa ternyata kita tidak pernah serius menyiapkan data yang benar selama ini. Di kabupaten saya di Polewali Mandar misalnya, dari 7.000 data DTKS yang dikirim, yang tervalidasi di Pusdati hanya 62 orang. Astagfirullah. Dari 7.000 lebih yang dikirim. Ternyata apa yang terjadi? Dicek datanya, data 2011 nggak pernah diupdate. Dan bersyukur kita, Kementerian Sosial membuka peluang untuk non-DTKS. Yang alhamdulillah itu yang didapat misalnya Sumbar 75.000 lebih. Dan Polman mendapatkan 11.373 dari data non-DTKS. Kalau tidak ada ini, angkat tangan kita. Nah, lalu yang kedua, yang ketiga, sudah dapat PKH, sudah dapat BPNT, sudah dapat BST, ada BLT, ternyata masih banyak rakyat kita yang terdampak COVID yang belum mendapatkan. Maka saya bilang tidak ada jalan keluarnya kecuali BLT APBD. Ini harus disiapkan, para bupati harus menyiapkan ini. Ya,
ini harus saya bilang Pak Bupati, ayo BLT APBD saja. Rakyat kita ini lagi butuh makan, bertahan hidup aja dulu. Dan memang Pak Sofyan, problem terbesar kita adalah di sana penyiapan data kita. Sehingga saya bilang ke Pak Desa, insya Allah tanggal 23 Juli saya reses, kumpul seluruh operator desa. Kita buat beberapa titik, kita latih mereka operator database. Ini yang paling repot kita. Lalu yang terakhir saya bilang ke mereka, yang terakhir adalah desa, siapkan saja data seluruhnya. Nama Abdullah, pekerjaan PNS, nama sekian sampai ke bawah. Tapi tambahkan kolom keterangan. Penerima PKH, penerima BPNT, penerima BST, penerima BLT, yang lainnya kasih keterangan. Sehingga Dinas Sosial, begitu Kementerian Sosial butuh data, sisa di-enter di Dinas Sosial Tag. Jangan desa menyiapkan data, begitu nanti mau diminta baru disiapkan. Padahal apa susahnya? Sehingga Pak Dokter, saya udah bicara beberapa desa. Saya bilang, saya undang, saya bilang pandemi COVID selesai, kita ada beberapa desa sudah siap untuk anggaran pembuatan data presesi desa Pak Dokter. Insya Allah mereka sudah siap. Saya pikir demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ajbar. Pak Ajbar adalah anggota DPD RI yang konsen juga mengenai pembuatan undang-undang BUMDes. Baik. Di sini ada Pak Dr. Ruskin Seng, sosial pedesaan kita. Saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Dr. Ruskin Seng untuk mencermati tadi beberapa hasil diskusi kita, baik yang disampaikan oleh Bupati Buton Utara, Bupati Boltin, kemudian para peserta Merdeka Tol dan Pak Ajbar terakhir. Silakan Pak Dr. Ilus. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Sofyan Saf. Pak Bupati, Bupati Buton Utara, Pak Bupati Bolmong Timur, ya, kemudian Pak Ajbar tadi, dan semua Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara yang sangat baik ini. Pertama, terima kasih saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit komentar. Komentar saya yang pertama begini, kelihatannya Bapak Ibu, desa memang masih lebih beruntung daripada kota, menurut saya, dalam hal kasus COVID ini ya. Kalau kita dengar tadi di kedua kabupaten ini yang terpapar, yang menjadi terinfeksi gitu, masih sangat-sangat kecil gitu ya. Jadi dari segi terinfeksinya desa lebih beruntung, desa lebih kuat dibandingkan kota. Kemudian dari segi dampak ekonominya sampai hari ini, walaupun tadi sudah ada dikatakan produk-produknya itu tidak laku dan seterusnya, tapi menurut saya tetap dampak ekonominya desa pun masih lebih kuat dari kota. Karena di desa ini seperti tadi dijelaskan, itu masyarakat bertani dan seterusnya, paling tidak untuk kebutuhan hidup sehari-hari itu masih sebetulnya masih bisa terpenuhi. Walaupun mungkin juga ada yang sudah mulai harus ada bantuan sosial begitu ya, tapi tidak separah orang di kota, khususnya yang dari pekerja-pekerja formal dan juga sektor-sektor informal, yang begitu dia tidak bekerja satu hari itu langsung sudah pendapatan tidak ada. Yang di PHK itu sudah langsung tidak ada. Karena itu mereka sebetulnya banyak yang memaksakan diri untuk pulang kampung itu atau mudik, itu karena memang sudah tidak ada sama sekali kecuali bantuan sosial. Jadi dari sisi itu saya melihat ini keunggulan desa kita, dan ini memang perlu kita terus perkuat posisi desa. Bahkan kalau bisa untuk menopang kekuatan nasional gitu ya. Nah kemudian dalam hal menangani masalah COVID ini, baik menangani penyebarannya maupun dampaknya, saya lihat tadi kedua bupati dan Pak Pak Ajbar tadi, Pak Ajbar tadi itu menekankan sebenarnya ada beberapa hal. Kalau menggunakan istilah sosial kapital, maka ada satu dimensi sosial kapital yang sangat penting yang tadi ditekankan oleh bupati tadi. Misalnya itu soal trust, soal kepercayaan. Begitu ada kepercayaan yang dibangun antara Pak Bupati dengan masyarakat, maka sebetulnya kedisiplinan masyarakat itu bisa sangat tinggi sebetulnya. Kedisiplinan. Jadi apa yang dikatakan oleh pemimpin itu menjadi efektif didengar oleh masyarakat di bawah. Bahkan dilakukan dengan ketat tadi di lockdown masing-masing desa begitu ya. Begitu ada aba-aba dari Pak Bupati. Kenapa? Karena ada trust terhadap pemimpin.
Jadi soal kepemimpinan dengan trust ini sangat penting. Saya kira ini pembelajaran yang baik sekali. Sehingga disiplin masyarakat bisa dibangun. Karena ini masalah COVID ini penanganannya disiplin itu sangat penting. Karena kalau tidak disiplin, ya penyebarannya akan terus berjalan. Lalu yang kedua, sebetulnya ini soal kebersamaan ya, kolaborasi itu sangat penting antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, di sini sebetulnya soal solidaritas ya, soal apa namanya? Sebenarnya dari segi sosial kapital ini sebetulnya menyangkut masalah berhubungan juga ini ya, kerjasama itu ya, kerjasama resiprokal itu ya antara pemerintah dengan sebetulnya berbagai stakeholders termasuk masyarakat. Jadi ini sangat diperlukan dalam menghadapi COVID ini, kerjasama. Tidak mungkin hanya masyarakat, tidak mungkin hanya pemerintah dan swasta juga. Nah, swasta saya kira ini yang perlu juga didorong untuk berpartisipasi secara aktif di dalam menangani ini. Mungkin belum banyak digarap bagaimana peranan swasta gitu ya. Mungkin terutama dalam menangani nanti dampak ekonominya. Walaupun banyak juga perusahaan yang sudah mulai kesulitan sehingga harus mem-PHK. Tapi mungkin masih ada yang masih bisa diajak kerjasama. Nah, ada satu yang sangat krusial sebetulnya yang berulang-ulang ditekankan oleh Pak Bupati Bolmong Timur tadi ya, soal kekhawatiran akan terjadinya, kalau bahasa kasarnya itu menurut saya sih itu kerusuhan sosial lah, kira-kira begitu ya, social unrest. Dan saya sepakat sekali dengan Pak Bupati, ini peluang ke depannya sangat besar terjadi. Sangat besar kalau ini berlanjut terus-menerus. Karena ini kan mengganggu ini ya, perut. Tadi Pak Bupati tepat sekali mengatakan kalau sudah soal perut, itu keperluan itu orang menjadi bisa kehilangan makhluk sosialnya bisa jadi hilang tuh, bisa jadi pemangsa satu sama lain. Nah, ini penting sekali tadi ditekankan oleh Pak Bupati tadi. Nah, sehingga menurut saya ini tantangan buat para bupati juga, termasuk di kedua kabupaten ini, bagaimana mengantisipasi ini supaya tidak terjadi kerusuhan kalau nanti ini berkepanjangan. Karena sebetulnya kalau terjadi kerusuhan sosial, sebetulnya itu toh juga bukan solusi. Saya kira bukan solusi juga gitu. Kalau lalu kita marah saling memakan satu sama lain gitu ya. Ini sebetulnya kan persoalannya ada musuh bersama. Sebenarnya maaf walaupun Pak Sofyan mungkin nggak sepakat dengan saya dalam hal ini, tapi supaya gampang aja lah saya katakan gitu ya. Ini kita menghadapi musuh bersama sebetulnya. Jadi bagaimana membangun kebersamaan juga. Ini ada kalau bahasa di dalam sosiologi itu, ini kan ada common enemy gitu. Jadi kalau ada common enemy di sana, sebaiknya justru kita konsolidasi. Supaya kita membangun, merapatkan barisan untuk menghadapinya. Jangan sampai kita lalu korban dua kali gitu ya. Udah korbannya karena terinfeksi itu, korban yang kedua karena ekonomi lapar perut, korban ketiga kita saling memakan satu sama lain. Jadi kita menjadi korban sesama manusia gitu ya. Jadi ini menurut saya perlu sekali Bapak Bupati berdua dan seluruhnya sebetulnya memikirkan antisipasi, langkah-langkah apa yang harus diperlukan, yang dapat dilakukan untuk menghindari kerusuhan sosial seperti ini. Mungkin dari segi agensinya, kalau kita pakai teorinya Giddens gitu ya, dari segi agensinya mungkin diberikan kesadaran oleh Pak Bupati gitu ya, apalagi sudah dapat trust gitu ya bahwa kalau saling memakan itu toh itu bukan solusi. Misalnya digembar-gemborkan terus seperti itu, justru kita perlu kebersamaan. Terus dari segi struktur mungkin perlu diantisipasi, misalnya kebijakan-kebijakan apa yang bisa untuk menghindari saling memakan satu dengan yang lain ini. Nah, itu kemudian yang terakhir Pak Sofyan, boleh ya, masih satu terakhir. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi saya pikir begini, bagaimana supaya mulai dari lokal ini kita melihat kan betapa pentingnya peran lokal gitu ya, dalam hal ini tingkat kabupaten ini untuk mempertahankan bangsa ini gitu ya. Nah, bagaimana supaya peristiwa pandemik COVID-19 ini, kita sih berdoa seperti Pak Bupati tadi mengatakan, ya kita berharap tetap ini ada akhirnya lah kira-kira begitu ya. Walaupun nanti mungkin kita harus berdamai, tapi sudah berbeda lah berdamainya, nggak sampai kayak sekarang ini nggak bisa kemana-mana gitu ya.
Nah, kalau itu nanti akan datang juga badai ini berlalu, misalnya seperti itu, bagaimana supaya badai ini kita jadikan sebagai pembelajaran untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik gitu ya. Kita jadikan ini momen untuk masyarakat ini bertransformasi menjadi masyarakat yang lebih baik, lebih adil, lebih makmur. Kalau bahasa saya itu, Pak Sofyan, sebetulnya sekalian aja kita rombak misalnya sistem sosial politik ekonomi kita ini gitu loh. Kembali kepada UUD 45 gitu loh, Pak Sofyan. Ya pasal 33 dan seterusnya. Jadi jangan lagi neolib kapitalis yang begini. Wong kita punya Pancasila kok. Nah, jadi bisa nggak ini dimulai dari kabupaten gitu, memulai tadi sudah sebetulnya Pak Bupati Buton tadi ya. Menurut saya itu sudah lebih mendekati pelaksanaan Pancasila yang betul gitu ekonominya. Petani disubsidi, nelayan disubsidi dan seterusnya. Tidak dilepas seperti neolib, tidak dilepas gitu Pak. Nah saya kira ini perlu kita terus gaungkan model ekonomi kalau bahasa orang lain sosialis, tapi saya menggunakan Pancasila karena saya kira kita punya dasarnya itu. Nah bagaimana ini kita tantangan kita menjadikan ini momentum untuk sekaligus melakukan perombakan sistem sosial ekonomi di negeri ini. Termasuk yang tadi bantuan-bantuan itu, jadikan itu sebagai satu bentuk policy bahwa pemerintah menjamin gitu ya kehidupan warganya. Jadi melalui kebijakan-kebijakannya seperti itu. Jadi sekalian diinstitusionalisasi, jangan hanya bersifat ad hoc ketika ada persoalan seperti ini. Mungkin itu Pak Sofyan, maaf Bapak Ibu juga dan maaf sekali lagi kalau terlalu panjang dan terima kasih sekali lagi untuk kedua bupati kita yang luar biasa. Terima kasih Pak Sof. Baik, terima kasih Pak Rilus. Tajam sekali Pak Rilus analisisnya terkait dengan diskusi kita pada sore hari ini. Teman-teman sekalian, saya mau monitor dulu Pak Bupati Boltim dan Bupati Butur, apakah sudah di tempat? Apakah sudah menyelesaikan buka puasanya Pak Bupati Butur dan Bupati Boltim? Belum. Baik. Kalau belum, saya ingin mendengarkan lagi ini. Ada salah satu kolega saya juga yang kemudian bergiat di dunia bisnis sekarang. Tadi petikannya Pak Rilus Ginseng bahwa seharusnya soal solidaritas juga harus dijewer nih pihak swasta. Di sini ada Pak Doni Yusri, ya. Beliau adalah direktur pengembangan bisnis BLST. Mungkin bisa kemudian memberikan respon bagaimana kemudian melihat kedua bupati ini dalam melakukan pencegahan COVID-19 dengan merawat desa dalam sektor pertanian. Tadi sudah tegas Pak Bupati Butur mengatakan bahwa betul-betul potensi tambang ada, tapi dia tidak mau melakukan mengeksploitasi tambang, ya. Tetapi kemudian dilakukan. Silakan Pak Doni, bisa komentar Pak Doni? Sebelum saya silakan ke Pak Bupati, silakan Pak Doni. Pak Doni Yusri, monitor. Waduh, ternyata Pak Doni Yusri belum bisa bersuara. Ya. Baik, Pak Bupati Boltim, sudah berbuka puasa, Pak? Suaranya, Pak, suaranya di mute. Host. Halo. Oke. Sudah berbuka puasa, Pak Boltim? Alhamdulillah. Baik. Ya, Pak Boltim, ini kita di injury time diskusi kita, ya. Tadi Pak Ajbar sudah mengungkapkan beberapa hal terkait dengan gagasan dan pikiran yang disampaikan oleh Pak Bupati. Kemudian juga Pak Dr. Ginseng menekankan 3 hal. Ini memang ada hal yang menarik Pak Rilus sebagai seorang sosiolog pedesaan. Nanti ada juga seorang antropolog Pak Sarudin. Saya akan mengajak untuk berkomentar. Pak Rilus mengatakan ada tiga soal yang kemudian memang menjadi pembelajaran dalam COVID-19 ini. Yaitu pertama soal leadership. Ya, soal leadership ini menjadi penting. Ya. Artinya apa? Kalau kemudian bapak-bapak seperti Pak Bupati Boltim dan Pak Bupati Butur mencintai rakyatnya dan dicintai rakyatnya, saya kira tertib sosial atau kedisiplinan itu akan terjadi.
Ya, seperti yang kemudian Pak Bupati Boltim sampaikan dan juga Pak Bupati Butur. Kemudian yang kedua adalah solidaritas ini dengan mudah ya terbangun dengan baik ketika kemudian kita memiliki trust yang baik dari tengah-tengah masyarakat, sehingga kemudian penanganan atau antisipasi terhadap kerusuhan sosial atau social unrest ini mungkin bisa saja terjadi melalui agensinya adalah Pak Bupati. Nah, mungkin saja Pak Bupati dua ini adalah salah satu best practice kemudian bisa menangani persoalan social unrest tadi yang disampaikan oleh Pak Trilus. Tetapi kemudian yang menjadi penting adalah apakah kemudian sama atau semua konteksnya sama seperti dua orang bupati kita yang kita datangkan dalam diskusi Merdeka Talk kali ini. Nah, sehingga ada juga yang kemudian menjadi pembelajaran menarik yang ingin didorong oleh Pak Trilus Ginseng bahwa ayo kita jadikan COVID-19 ini sebagai pembelajaran untuk menjadi masyarakat yang lebih baik. Kalau kita sekarang kemudian memegang prinsip dalam ekonomi kapitalisme, neoliberalisme, kita punya dasar kok Pancasila, ada ekonomi Pancasila. Mengapa kemudian seperti yang dilakukan oleh Pak Bupati Butur dan Pak Bupati Boltim itu harus kemudian dikembangkan atau kemudian didorong sebagai pembelajaran. Nah, ini luar biasa saya kira yang disampaikan oleh Pak Trilus Ginseng terkait dengan dua kita Bupati. Baik, sebelum saya berikan kepada Pak Bupati, Pak Doni mungkin ada ingin memberikan tanggapan? 2 menit saja ya. Halo Pak. Iya ya Pak, 1 menit aja Pak Sofian. Terima kasih banyak, maaf tadi pas dipanggil lagi sholat asar saya Pak. Baik. Ya. Jadi saya senang sekali ikut join untuk seminar sore hari ini, apalagi yang kita tampilkan ini dua kepala daerah yang saat pandemi ini saya pikir memang kita butuh leader daerah yang bisa menjadi role model Pak Sofian. Ya. Senang sekali bisa kenalan Pak Bupati Bolongan Timur ya dengan Buton Utara yang selama ini ada di TV. Saya kira saya bisa langsung berkomunikasi sore hari ini mendengarkan visi misi beliau untuk menghadapi COVID-19 dan juga menjadi tambahan ya sharing knowledge kita sore hari ini. Dan senang sekali karena saya kira Pak Sofian kita memang butuh kepala-kepala daerah yang bisa menjadi role model. Tidak hanya bagaimana menghadapi COVID-19 ini saja, tapi bagaimana juga mencukupi kebutuhan. Kalau saya pertama kali melihat Pak Bupati Bolongan Timur, saya langsung teringat bahwa beliau mungkin secara teori kelas bisa saja kita memang menguasai, tapi beliau menjadi best practice-nya. Bagaimana supply chain itu menjadi praktek yang betul-betul nyata oleh Bapak-Bapak Bupati ini. Dan saya melihat tidak hanya menghimbau masyarakat untuk menerapkan social distancing, physical distancing, tapi juga memastikan kecukupan logistik dari rumah ke rumah, walaupun itu harus menabrak aturan nasional misalnya. Tidak sama dengan aturan nasional yang memang setiap daerah itu kadang-kadang punya keunikan sendiri cara penanganannya. Nah ini sudah dua bupati kita yang luar biasa ya. Saya kira itu saja Pak Sofian. Baik, terima kasih Pak Doni Yusri, Dr. Doni Yusri. Ya. Beliau adalah seorang dokter dari Jerman yang ya, betul. Saya langsung teringat begini Pak Sofian. Ya, gimana? Praktek supply chain logistik yang dari rumah ke rumah di Jerman itu persis yang diterapkan oleh Pak Bupati Bolongan Timur ini. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Nanti tolong Pak Dokter dipotret dengan dekat lagi bagaimana sepak terjang dari Pak Bupati Bolongan Timur ini. Baik. Ya. Pak Saharudin, saya persilakan 1 menit Pak. Kalau ada tanggapan dari aspek antropologinya Pak. Pak mute-nya, unmute. Host, ya oke, silakan Pak. Bisa Pak. Ya. Terima kasih. Saya mohon maaf, saya salah lihat jadwal, jadi saya baru bergabung. Waduh. Tapi begini. Ya. Terima kasih saya sudah mendengar terakhir tadi. Tapi barangkali ada solusi-solusi kreatif yang dibangun dari bawah. Baik untuk mengatasi persoalan COVID. Misalnya saja soal data. Persoalan data itu kan persoalan nasional ya. Tapi ada beberapa kabupaten yang mendapatkan apresiasi dia bisa mengelola
bermain di antara persoalan lokal dan nasional itu, kemudian dia menemukan solusinya sendiri. Nah, ini yang mungkin belum mungkin ada kreasi-kreasi dari daerah, gitu ya. Kemudian yang kedua juga barangkali persoalan kerjasama antar daerah. Nah, ini penting untuk daerah Sulawesi Tenggara misalnya. Bagaimanapun Buton Utara dengan Buton dan Muna itu satu jalur, ya. Nah, sehingga solusi persoalan COVID-nya ini memang nggak bisa sendiri-sendiri, ya. Termasuk juga persoalan-persoalan ekonomi kreatif, pariwisata dan lain-lain sebagainya. Ini kan nggak bisa jalan sendiri menurut saya. Sehingga persoalan konsep regional beberapa kabupaten, khususnya mungkin Buton, Buton Utara, dan Muna, ini bisa menjadi satu kesatuan. Nah, dari segi antropologis sebetulnya persoalan-persoalan seperti ini terjadi dimanapun juga, bahwa ini persoalan, kita anggap ini adalah persoalan siklus alami yang terjadi. Sehingga memang mau tidak mau kita harus mencari jalan optimis bahwa akan ada keseimbangan baru dan kita abaikan dulu. Memang resiko bahwa kemungkinan akan terjadi hal-hal chaos bisa saja, tetapi bahwa ketika terjadi ketidakseimbangan antar beberapa subsistem, maka akan terjadi kegoncangan. Nah, di sini kita mengisi ruang bagaimana menghindari kegoncangan. Sebab proses ini akan terus berjalan. Saya tidak hanya sekedar melihat COVID-nya saja, tapi barangkali juga ada hal-hal lain yang akan bersamaan. Tapi yang penting yang seperti disampaikan oleh Pak Doni tadi adalah Pak Rilus juga menyampaikan tadi, ini persoalan kan untuk kota-kota di daerah timur, lebih dampaknya lebih pada pelaku-pelaku sektor informal di perkotaan yang tidak punya lahan pertanian. Nah, tapi masalahnya adalah masyarakat desa juga tidak bisa memasuk produknya ke kota karena persoalan-persoalan yang aturan-aturan yang ada. Sehingga seringkali terjadi ada surplus produksi di pedesaan tapi di kota tidak sampai. Sebaliknya juga ada kebutuhan di desa, tetapi tidak bisa juga disuplai dari kota. Ini mungkin ada solusi-solusi kreatif untuk itu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Sarudin. Bapak Ibu sekalian, peserta Merdeka Talk yang kami cintai, ini sudah melebihi dari jam ya yang kita tentukan. Meski demikian, kita ingin minta closing statement dari dua bupati kita. Ya, dua bupati yang memberikan best practice saya kira dalam merawat desa dalam masa wabah COVID-19 ini, yaitu Bupati Bolmong Timur dan Bupati Butur. Keduanya, kalau menurut Pak Rilus tadi, saya mengutip menurut Pak Rilus adalah punya mampu membangun sosial kapital yang bernama trust sehingga dicintai oleh rakyatnya, dan demikian pula juga Pak Bupati mencintai rakyatnya. Nah, closing statement ini saya inginkan masing-masing 2 menit dari Pak Bupati Boltim Timur dan Bupati Buton Utara. Tetapi ada catatan juga nih, ada pesan pertanyaan dari Ibu Herlina. Pandemi kita nggak tahu kapan berakhir karena memang data kita sangat minim ya dalam melakukan tes. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah kesempatan kerja dan pangan. Ini adalah masalah terbesar. Boleh nggak di dalam closing statement Pak Bupati dua-duanya bisa menjawab juga bahwa apa yang dilakukan di dalam dua masalah ini, ya, dalam menangani mengenai lonjakan lapangan kerja dan persoalan pangan. Saya persilakan kepada Pak Bupati Boltim Timur. Silakan Pak Boltim. Ya, Pak Bupati. Ya, terima kasih Pak Saf. Pertama saya bangga saya bisa dialog dengan guru-guru saya. Ada Pak Doni, ada Pak Dr. Ya. Pak Rilus dan Pak Dr. Sarudin. Karudin. Ya.
Saya bangga. Saya orang kampung, Pak. Saya bukan orang sekolahan, Pak. Saya anak petani. Gitu. Ketika berhadapan dengan guru-guru saya dengan saudara saya dari Buton Utara tentunya sangat bangga. Ya. Baik, Pak. Saya sebenarnya melihat untuk pengatasian masalah COVID ini karena ini kan kejadian luar biasa. Sebenarnya tidak usah terlalu repot pemerintah pusat. Yang pertama tidak usah ditarik uang yang ada di kita. Dibuatkan satu surat tangani semua permasalahan. Dikawal oleh KPK, dikawal oleh kepolisian, dikawal oleh LSM, dikawal oleh semua. Clear. Ya, betul. Persoalan kita yang tahu, Pak. Masalahnya sekarang duit ditarik 50%, terus dibebani, kita tanggung lagi, segala macam, bahkan lagi turun surat, kita wajib untuk membayar gaji 14, tapi duitnya enggak ada. Ini lucu nih. 28 triliun yang diputuskan oleh Menteri Keuangan. Sakit kita. Nah, sebenarnya cuma satu. Diberikan kewenangan pada situasi seperti ini kepada kita di daerah. Memang saya tahu bahwa masalah bantuan sosial ini banyak menjerat para bupati yang nakal dulu, sehingga ada ketidakpercayaan, ada distrust oleh teman-teman di pusat. Tapi jangan digeneralisir. Sistemnya yang dirubah aja. Gitu. Tapi kalau caranya kayak ini, saya nggak ngerti. Gitu. Bikin kita bingung di daerah. Contoh nih, ribut sekarang ini soal sholat Id. Antara Menteri Agama dan MUI berlainan aturannya. Kalau MUI katakan bahwa daerah yang dianggap hijau boleh, tapi kemudian dari Kementerian Agama meminta untuk tidak. Ini kan kadang-kadang berbeda instruksi, kita di bawah yang jadi babak belur. Ini sebenarnya konsistensi daripada pengambil kebijakan tertinggi. Kita ini sebenarnya begini, mengalihkan ini, robah isu sekarang. Jangan lagi katakan bahwa ini kita menghindari kematian, bela negara, titik. Bela negara. Sekarang saya kepada rakyat saya terus terang, Pak, bahwa bukan menghindari berapa yang mati, tapi jaga kedaulatan bangsa. Ekonomi kita jatuh, negara bisa runtuh. Itu yang rakyat saya tahu sekarang. Sebab rakyat Indonesia itu jiwa bela negaranya kuat. Tapi kebanyakan kan itu cuma didapat kita kalau ikut di Lemhanas, kita ikut pelatihan ya cuma para pejabat. Rakyat enggak. Ya sekarang saya didik rakyat saya tentang bela negara. Kalau sudah 74 tahun, 20 tahun terakhir negara sudah banyak memberikan ke kita. Hari ini negara menanti uluran tangan dan jiwa perjuangan daripada rakyat. Itu yang saya pidatokan kemarin pada hari Kebangkitan Nasional. Dan rakyat Goltim itu bersemangat dengan itu. Dia nggak mau peduli. Soal menderita makan itu sudah biasa sebenarnya. Bagaimana mendorong jiwa daripada rakyat Indonesia. Bahwa persoalan sekarang kita ini bukan soal berapa banyak mati. Tapi bagaimana menjaga keutuhan bangsa kita. Sabar kita 3 bulan. Indonesia akan jaya pada fase akhir tahun sampai di 2021. Itu aja, Pak. Kalau kita berdebat soal administrasi, soal ini, nggak tanamkan di jiwa rakyat Indonesia. Kita sedang perang, kita sedang menghadapi gangguan yang sangat luar biasa. Kalau kita mau berdebat soal makan, sebenarnya Pak, pejuang kita dulu juga bodoh-bodoh, buta huruf, hanya 5% tahu baca tulis sebelum tahun 45. Tapi dia mampu dirikan negeri ini. Masa sekarang sudah banyak profesor, doktor, 3 aja yang udah 4 yang berhadapan dengan saya, bahkan 10 mungkin. Cuma 1, Pak. Bela negara, Pak. Robah isunya sekarang, mulai besok kalau kita bela negara, titik. Orang nggak peduli dia mau makan apa enggak. Yang dia pikirkan adalah merah putih dan NKRI harus dipertahankan. Itu menurut saya. Dan regulasi jangan terlalu dibanyak. Berikan kepercayaan para bupati. Tarik duit dari kita, dikasih ke Mensos sekian puluh triliun, turun lagi ulang di kita dengan data yang nggak karu-karuan. Ini juga repot kita ini. Iya. Jadi itu statement dari saya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Bupati Goltim. Mantap. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih Pak. Silakan Pak Bupati Butur, silakan. Baik, terima kasih Pak Sofian. Yang pertama,
Masyarakat Buton Utara harus sehat, masyarakat Buton Utara harus kuat. Supaya sehat, supaya kuat, masyarakat harus kita ajak untuk berdisiplin, mematuhi protokol kesehatan, harus kita ajak untuk mereka bersemangat, bergotong royong, bersolidaritas, saling membantu antar sesama dalam rangka menangani masalah-masalah yang dihadapi saat ini. Ini yang paling penting, disiplin diri, disiplin kelembagaan, kemudian semangat gotong royong adalah kata kunci kehidupan masyarakat di saat-saat seperti sekarang ini. Yang kedua, desa harus tetap kita perkuat, pangan harus cukup, atau dengan kata lain, kita harus tetap berdaulat di sektor pangan. Lapangan kerja harus terus kita ciptakan, sesulit apapun harus ada inovasi, harus ada kreativitas yang kita lakukan, sekecil apapun masyarakat harus merasakan inovasi itu sehingga memberi nilai tambah bagi terciptanya lapangan kerja. Lapangan kerja bagi masyarakat sangat diperlukan, terutama di era seperti sekarang ini, karena lapangan kerja merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat, baik itu pendapatan pokok maupun pendapatan tambahan. Dan yang paling penting dari keseluruhan yang kita ingin harapkan, masyarakat harus punya masa depan. Dan kalau mau punya masa depan, mereka harus sehat, mereka harus kuat, harus cukup pangan, mereka harus punya lapangan pekerjaan. Saya kira itu closing statement saya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Bupati Butur. Peserta Berdesa Talk yang berbahagia, ya, kita sudah mendengarkan dua presentasi bupati yang luar biasa. Ini merupakan bupati best practice saya kira. Satunya adalah Pak Sehan Salim Tanjar, Bupati Bola Mongondo Timur. Ya, sikap kritis sudah dilakukan semenjak mahasiswa, ya, semenjak dulu ya, sampai sekarang juga tidak akan pernah hilang sikap kritis itu. Karena kenapa? Karena tujuannya untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Tetapi perlu diingat bahwa ya, sikap kritis yang dilakukan itu adalah dalam rangka untuk merespon ya persoalan-persoalan yang datangnya luar biasa ya. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, ini terjadi di belahan dunia ini. Dan juga kita kemudian kedatangan satu narasumber yang luar biasa juga, Pak Bupati Buton Utara, Pak Abu Hasan, dengan keyakinan akan kekuatan agraria, ya, agraris, ya, mencoba untuk mendorong sektor pertanian ya sebagai komoditas utama untuk kemudian mendevelop desanya menjadi kekuatan kabupaten. Ini saya kira tidak semua orang mau melakukan ini, melakukan praktek-praktek subsidi, ya, melakukan praktek-praktek perlindungan terhadap petaninya, kemudian terhadap rakyatnya, terhadap warganya. Ini luar biasa. Dan inilah kemudian makna dari ekonomi Pancasila yang sebagaimana disampaikan oleh Dr. Ridus Kinseng bahwa pandemi COVID-19 ini adalah satu bentuk kritik atas old order ya. Kita harus menuju to new order. Nah, to new order itu adalah basicnya sudah ada, yaitu ekonomi Pancasila kalau Indonesia, gotong royong kalau semangat sosialnya. Nah, dua bupati kita ini adalah sesuatu yang kemudian perlu diekspos, perlu dipiralkan. Karena contoh-contoh ini mereka telah lakukan. Modal sosial yang dikatakan kemudian oleh Pak Ridus Kinseng ini telah dilakukan oleh dua bupati ini. Mereka dicintai rakyatnya dan mereka mencintai rakyatnya. Ini luar biasa. Di era-era kapitalisme yang individualisnya sangat dominan, maka sangat susah kemudian mendapatkan atau memperoleh leader seperti ini. Nah, soal kita adalah soal leader dalam pandemi ini. Leader diharapkan mampu untuk kemudian mendorong kebersamaan, mendorong sosial kohesif lebih kuat sehingga kemudian Indonesia ini bisa bertahan.
Jadi ancaman bubarnya negara sebagaimana di warning oleh Bupati Boltim ini akan kemudian bisa terus digaungkan oleh Bupati sebagai agen agar kemudian menjaga sosial kohesivitasnya kuat. Demikian juga bagaimana Bupati Buton Utara mengatakan bahwa ekonomi ini bisa kuat ya kalau seandainya kita kembali kepada sektor yang kemudian kuat di tengah-tengah ekonomi warga, yaitu pertanian. Betul Pak, riset kami 73,14% desa-desa di Nusantara ini desa-desa pertanian. Sehingga kemudian tepat apa yang dilakukan oleh Pak Bupati Buton Utara dan juga Bupati Boltim. Nah, terima kasih sekali, inspiratif sekali Pak Bupati. Kami izin, kami record diskusi kita ini, dan kita ingin men-share kepada beberapa pihak ya agar kemudian mendengarkan. Sebab jarang sekali kemudian bupati yang inspiratif membagi pengalamannya tentang bagaimana membaca situasi nasional dan global, tetapi bertindak secara lokal di daerah. Luar biasa. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Pak Bupati Buton Utara, Pak Abu Hasan, dan Pak Bupati Bolaan Mengondo Timur, Boltim Timur, Pak Bupati Pak Salim Lanjar. Saya susah sekali menyebutnya. Dan terima. Iya Pak, silakan Pak Bupati. Saya tinggal 8 bulan masa jabatan saya sudah periode kedua. Saya selalu dengan cita-cita satu, ketika tanggal 17 Februari 2021, saya akan melepas lencana saya di hadapan ribuan rakyat yang saya ingin melihat rakyat saya, dia menangis, kalian senyum. Itu yang harapan saya. Dia akan menangis, tapi dia juga barengi dengan senyum. Dia rindu berpisah, tapi dia bangga apa yang diharapkan. Saya berupaya semaksimal mungkin untuk berikan. Itu harapan saya ke depan. Ya. Luar biasa. Luar biasa Pak Bupati. Kita berikan aplaus ini kepada Pak Bupati Boltim Timur ya. Luar biasa. Boltim Timur. Luar biasa. Nanti kami coba nanti insya Allah Pak teman-teman terlibat, ada Pak Ajbar, Pak DPD RI, Pak Ajbar, terima kasih Pak Ajbar atas bergabungnya, kemudian Pak Dr. Luskin Sem, Pak Dr. Sarudin, Pak Dr. Doni, dan semua peserta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih. Insya Allah kita akan kemudian membuat lagi Merisator Series 6 dengan tema dari peserta akan memberikan masukan apa yang kemudian aktual dan kita akan membaca ke depan. Sekali lagi, semoga Pak Bupati, dua-duanya Pak Boltim, Pak Bupati Boltim dan Pak Bupati Utur sehat walafiat. Nah, kami keluarga besar PSP3 mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Sebentar lagi kemudian kita menyelesaikan ibadah puasa dan menyambut hari kemenangan Idul Fitri. Terima kasih. Terima kasih lagi. Maaf lahir batin semuanya ya. Maaf lahir batin. Terima kasih Pak Sofyan. Terima kasih Pak Rilus. Pak Bupati. Bu Herlina. Terima kasih Pak Sofyan. Terima kasih Pak Bupati. Semuanya. Doni. Ketemu untuk kedua kali Pak Rilus. Oh iya, Bu Rohani kedua kali hari ini. Terima kasih Pak ya. Makasih, saya Alif ya. Pak Rilus, maaf lahir batin. Gadri, iya maaf lahir batin. Pak Bupati Boltim. Ditunggu. Siap. Salam sehat. Insya Allah, jangan jarang sehat ke Boltim Bupati. Sehat selalu. Amin. Assalamualaikum.